Selamat pagi, salam dari guru penggerak, bergerak, tergerak, menggerakkan. Perkenalkan, nama saya Herson Elfriandi Sibagaria, calon guru penggerak Angkatan ke-7 Kabupaten Kepulauan Mentawai. Kali ini saya akan melaksanakan aksi nyata pada modul 2.3, yaitu melakukan supervisi kepada rekan guru sejawat yang ada di sekolah. Sebelumnya saya akan memperkenalkan rekan guru yang akan saya supervisi di sekolah, yaitu adalah Ibu Krisnawati Simamora, salah satu guru komputer di SMK Negeri 3 Kepulauan Mentawai. Ini dia, saya akan melakukan pra-observasi supervisi dengan rekan sejawat. Selamat pagi, Ibu. Baik Ibu, sesuai dengan yang kita bicarakan sebelumnya di dalam pembuatan RPP, saya juga sudah melihat RPP yang Ibu sudah buat, sangat bagus sekali. Dan di sini saya akan melakukan pra-observasi yang dimana tujuannya adalah untuk mengetahui sebatas mana kesiapan Ibu untuk melakukan pembelajaran nanti. Jadi saya sebagai supervisi seperti itu. Nah, di dalam pembelajaran nanti, apakah tujuan dari pembelajaran yang akan diberikan kepada peserta didik? Kompetensi dasar untuk pertemuan ini adalah TIK. Jadi sudah memasuki pertemuan kesekian, jadi materinya tentang Microsoft PowerPoint. Jadi tujuan pembelajaran saya dalam Microsoft PowerPoint ini, siswa memahami pengertiannya, memahami menu bar yang digunakan, memahami ikon-ikon yang ada pada Microsoft PowerPoint. Kemudian siswa juga tahu fitur-fiturnya dan mereka dapat mengoperasikan Microsoft PowerPoint. Oh, berarti tujuannya adalah siswa mengetahui nanti fitur, ikon, dan juga cara pengoperasian Microsoft PowerPoint seperti itu. Nah, di dalam pembelajaran yang akan kita laksanakan nanti, apakah yang hendak target yang akan dicapai kepada peserta didik? Targetnya karena pembelajaran sekarang berbasis kurikulum merdeka ya Bapak ya. Jadi siswa ini materi PowerPoint ini salah satu materi yang akan mereka gunakan nanti jika tamat. Jadi mereka bisa dapat mengoperasikan komputer, mengoperasikan bagaimana membuat sebuah presentasi menggunakan PowerPoint, kemudian bisa disitu belajar bagaimana mengakses internet yang tentang materi ini. Oh, berarti targetnya nanti ketika mereka di dunia usaha atau di dunia industri, peserta didik mampu mengoperasikan Microsoft PowerPoint-nya, apalagi saat dia presentasi seperti itu ya. Jadi baik, untuk pembelajaran yang akan kita laksanakan nanti, bagaimana rencana pembelajaran yang akan Ibu laksanakan? Kalau rencana pembelajaran yang akan saya laksanakan itu terdiri atas 3 tahap. Yang pertama ada pendahuluan, kemudian inti dan penutup. Dalam pendahuluan seperti biasa saya menyapa siswa, bertanya bagaimana kabar mereka, kehadiran mereka. Kemudian saya juga mereview materi sebelumnya. Kemudian pada kompetensi inti saya mulai membagi mereka dalam kelompok. Saya jelaskan sedikit, nanti mereka saya bagi ke dalam kelompok yang terdiri dari 3 kelompok ya, yang saya bagi berdasarkan kemampuan mereka. Jadi sebelumnya saya sudah melaksanakan pretest, jadi saya mengelompokkan siswa yang mampu, yang biasa, dan yang kurang mampu. Jadi saya mengelompokkan mereka, nanti saya kasih tugas, mereka presentasikan, dan ini berdasarkan terintegrasi pada sosial dan emosional, di mana siswa dilatih untuk menguasai sosial dan emosional. Jadi baik, di dalam pembelajaran untuk dilaksanakan di dalam kelas jadi pengelompokan seperti itu. Iya. Nah, tadi ada 3 pengelompokan yang seperti Ibu sebutkan, ada yang belum memahami, yang sedang, dan sudah memahami. Nah, bagaimana cara Ibu membagikan ini 3 kelompok ini untuk dijadikan kelompok A, kelompok B, kelompok C seperti itu? Sebelumnya saya sudah melakukan yang namanya pretest tentang PowerPoint ini. Jadi siswa yang sudah mampu saya anggap
masuk ke dalam kelompok yang mampu, yang sedang saya masukkan kelompok sedang, yang kurang mampu saya masukkan ke dalam kelompok yang kurang mampu. Jadi ada 3 kelompok. Ya baik, berarti ada 3 kelompok ya, yang otomatis ke 3 kelompok itu mempunyai kemampuan yang berbeda-beda seperti itu. Nah, di dalam pembelajaran ini model pembelajaran apa yang Ibu terapkan? Model pembelajaran yang saya terapkan itu inquiry terbitin. Saya ceramah dulu sama anak-anak, kemudian saya membagikan ke dalam kelompok tadi Pak. Kemudian nanti anak-anak mempresentasikan hasil kelompoknya ke depan dan kelompok lain menanggapi. Dan kelompok lain menanggapi gitu ya. Jadi ada Feedback. hubungan timbal balik antara peserta didik. Berarti nanti di sana terjadi namanya kolaborasi seperti itu ya. Nah, berarti itu disebut juga dengan nanti pembelajaran berdiferensiasi karena pembelajaran itu sesuai dengan kebutuhan anak ya. Yang tadi ada yang membagi mereka ke dalam kelompok yang sesuai dengan kebutuhannya, di mana ada yang mampu, sedang dan kurang mampu. berarti ya baik, berarti ada yang namanya berdiferensiasi karena sesuai dengan kebutuhan anak seperti itu. Nah, baik Bu, jadi nanti ketika kita melakukan supervisi, kira-kira kapan waktu yang tepat untuk melaksanakan itu? Hari ini juga bisa Bapak. Kebetulan nanti jam ke-5 setelah istirahat saya ada jam mengajar di kelas 10 Papla dan 10 TKJ. Siswanya digabungkan sedikit. Oh, berarti hari ini juga boleh gitu. Berarti semuanya sudah lengkap di praobservasi ini. Saya lihat FPP sudah siap dan juga sesuai dengan pembelajaran berdiferensiasi dan integrasi dengan kompetensi sosial dan emosional sudah cukup baik lah. Kita melaksanakannya atau tidak lanjutnya yaitu supervisi atau pelaksanaan di dalam kelas. Nah, di dalam labor. Jadi nanti belajar di dalam labor ya. Karena ini menggunakan praktikum, karena praktikum jadi siswa nanti menggunakan komputer masing-masing. Oh baik, berarti ini komputer ini berarti di dalam lokal belajar di dalam labor ya, sehingga dilaksanakan pembelajaran secara langsung seperti itu. Siswa langsung mengoperasikan. Baik. Nah, jadi nanti saat saya mensupervisi, saya juga nanti akan mencatat semua informasi yang ada di dalam pembelajaran agar sebagai bahan evaluasi untuk berikutnya. Jadi baik Bu, terima kasih banyak waktunya kita belajar bersama di pra-observasi ini agar nanti ketika observasi bisa berjalan dengan baik. Selamat melaksanakan pembelajaran dan juga nanti selamat kita melihat bagaimana proses pembelajaran yang baik. Terima kasih Bu. Selamat siang seluruh Papla dan seluruh TKJ. Karena ini pertemuan pertama kita setelah libur panjang, Ibu mengucapkan dulu minal aidin wal faizin. Ya kan? Mohon maaf lahir. Kalau salah, maafin. Kalau kalian juga salah, maaf. Ya, siapa dulu ketuanya?
Yang dibacakan oleh jemaat. Informasi yang menjadi konten dokumentasi dapat berpakai pada objek dan video. Mengembangkan animasi dapat digunakan untuk menarik perhatian audiens atau objek tertentu. Kami dari kelompok 1 ingin memberikan pertanyaan. Bagaimana cara membuat fitur animasi dan fitur lain? Coba kalian praktekkan. Bagaimana cara membuat fitur animasi dan fitur link? Coba kita. Ayo. Kembali lagi dengan saya Herson Elfriandi Sibagarian, SPD. Di sini setelah melaksanakan supervisi, saya akan melaksanakan tindak lanjut yaitu sebagai pasca observasi dalam kegiatan supervisi. Kembali lagi saya akan melakukan pasca observasi pada kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan oleh rekan sejawat yaitu Ibu Lisna Pati Simamora. Selamat siang Ibu. Selamat siang Pak. Ini sudah kita laksanakan pembelajaran di dalam kelas tadi. Nah, di saat pembelajaran telah selesai, bagaimana perasaan Ibu? Perasaan saya setelah melaksanakan, saya senang, puas melihat siswa bisa bekerja sama, berkolaborasi dengan rekan satu kelompoknya, kemudian mereka aktif dalam belajar. Saya senang. Berarti keinginan Ibu yang dalam hati sudah tercapai ya? Sudah. Melihat anak-anak berkolaborasi dan bekerja sama dalam proses pembelajaran seperti itu. Nah, di dalam kegiatan pembelajaran tadi yang Ibu laksanakan dari skala 1 sampai skala 10, kira-kira Ibu berada di skala berapa seperti itu? Kalau disuruh menilai diri sendiri ya, dari skala 1 sampai skala 10, karena saya puas ya, saya berada di skala 9,5 nih. Skala 9,5 ya, berarti masih ada 0,5 lagi seperti itu ya. Nah, saya juga melihat Ibu tadi saat melaksanakan pembelajaran, saya sudah melihat pembelajaran yang Ibu laksanakan itu adalah pembelajaran yang berdiferensiasi. Karena apa? Karena di dalam pembelajaran tadi saya juga melihat ada kelompok-kelompok, dan kelompok itu saya lihat ya sesuai dengan kemampuan anak. Jadi ada yang kemampuannya belum paham, sudah mau memahami dan lebih paham lagi seperti itu. Berarti pembelajaran dan tugasnya itu berbeda-beda seperti itu ya. Saya juga sudah menyaksikan tadi. Nah, dan juga saya nampak juga di sana ada KSE, saya lihat di sana KSE kompetensi sosial emosional. Nah, di dalam pembelajaran tadi apa aja yang sudah dilaksanakan? Melakukan pembelajaran seperti yang Bapak bilang, membagikan mereka ke dalam 3 kelompok berdasarkan kemampuan mereka ya. Kemudian siswa juga sudah mempresentasikan hasil kelompok mereka ke dalam kelas, di depan kelas, dan kelompok yang lain boleh menanggapi. Berarti sudah dilaksanakan ya pembelajaran berdiferensiasi ya? Sudah, pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi pada sosial dan emosional. Berarti pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan sosial dan emosional. Berarti saat pembelajaran sudah dilaksanakan pembelajaran emosional dan emosional seperti itu Ibu. Nah, apa rencana Ibu yang harus dilakukan tindak lanjut dari hasil pembelajaran tadi? Ya yang 0,5 tadi ya Pak, kekurangan saya rasa saya harus melakukan ice breaking ya, supaya siswa nggak terlalu tegang dengan pembelajaran, harus ada
games yang saya masukkan di sela-sela pembelajaran saya. Kemudian saya harus lebih mampu memetakan siswa berdasarkan hasil belajarnya untuk tergabung ke dalam kelompok yang mampu, sedang, dan kurang. Oh, berarti untuk tindak lanjut seperti itu ya, karena mungkin tadi ada yang kurang, jadi untuk tindak lanjutnya diperbarui lagi dengan cara memasukkan yang namanya SPG, Ya, baru games, ya, boleh juga baru yang pemetaan. pemetaan yang tepat ya. Ya. Ya, pemetaan yang tepat sesuai dengan kebutuhan anak. Nah, baik. Nah, di sini juga saya melihat cukup menyenangkan, anak-anak itu bahagia saya lihat. Nah, di dalam rencana tersebut, apakah ada seseorang yang dapat bisa membantu ibu? Pasti ada ya. Untuk rencana ke depan seperti siswa tadi, mereka berkolaborasi dan bekerja sama dengan rekan mereka. Saya juga sebagai guru harus bekerja sama dan berkolaborasi dengan rekan sejawat guru saya. Ya, berarti untuk pembelajaran berikutnya sebelumnya melakukan kolaborasi dengan guru ya, Ya. untuk mendapatkan ide bagaimana cara membuat SPG seperti itu ya, bagaimana cara membuat game yang menarik agar peserta didik tidak merasa bosan saat belajar. Jadi saya juga sudah melihat sangat bagus. Saya puas melihat hasil pembelajaran hari ini yang saya lihat nyata, dan juga ada juga sedikit tadi itu 0,5 itu adalah evaluasi untuk tidak lanjut berikutnya seperti itu. Jadi terima kasih banyak. Kita sudah melaksanakan dari tadi pagi kita melaksanakan observasi dan juga ini tahap yang terakhir yaitu pasca observasi. Nah, dan hasilnya ini adalah ditindaklanjuti untuk kegiatan setiap harinya sehingga menjadi melekat dalam diri kita bagaimana pembelajaran yang berdiferensiasi terintegrasi dengan kompetensi sosial dan emosional. Baik, begitulah kegiatan yang kami laksanakan. Saya sebagai supervisor mensupervisi rekan sejawat dari mulai awal pra observasi dan pasca observasi. Sekian dan terima kasih. Saya ucapkan selamat siang.